mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa, sesungguhnya ia bagai binatang saat liar itu ia merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 26, jenis-jenis ateisme, bagian kedua. Ayas menarik nafas, terus menjelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan, Nietzsche termasuk pemikir yang terjebak dalam ateisme, yaitu pemikiran yang mengingkari adanya Tuhan. Nietzsche mengingkari Tuhan dan menganggapnya telah mati. Saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana Nietzsche bisa sampai mengatakan begitu. Kemarin sudah saya jelaskan cukup panjang. Juga sudah saya jelaskan kesalahan pemikiran dan keyakinan seperti itu. Dan sebenarnya jenis ateisme yang paling kuno adalah ateisme materialisme. Ini adalah jenis ateisme yang paling tua. Sudah ada sejak kuno dulu dan pernah berkembang di zaman Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah. Menurut orang-orang ateisme materialisme, wujud segala sesuatu didasarkan pada materi. Materi adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Bisa diketahui adanya dengan diraba, dipegang, disentuh, dicium, ditangkap, dilihat, dan seterusnya. Kursi itu ada karena manusia bisa menyentuhnya, bisa merabanya. Udara itu ada karena udara bisa dihirup dan dirasakan gerakannya. Garam dalam kuah bakso itu ada karena bisa dirasa oleh lidah. Menurut mereka, hakikat alam ini adalah materi dan benda. Jiwa dan pikiran adalah materi juga, hanya sangat halus, berbeda dengan materi yang lain. Dan menurut mereka, segala hal yang tidak materi itu tidak ada. Tuhan bukan materi, Tuhan bukan benda, jadi Tuhan tidak ada. Karena wujud Tuhan tidak bisa dilihat, ditangkap, diraba, disentuh, dirasa, dan diindra oleh manusia. Orang-orang yang berpikiran seperti itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad di Mekah. Al-Quran dalam surat Al-Jasiyah menjelaskan bahwa di Mekah ada sekelompok golongan yang tidak percaya adanya Tuhan dan hari kiamat. Mereka mengatakan, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Perkataan mereka tentang kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja adalah pengingkaran kepada kehidupan di hari kemudian, hari di mana manusia dibangkitkan dari kematian. Kenapa mereka tidak percaya? Karena itu tadi, mereka berlandaskan pada materi yang bisa dilihat dan diraba dan diindra. Menurut mereka, alam itu hanyalah alam dunia ini yang hakikatnya adalah materi. Di dunia inilah terjadi kehidupan dan kematian. Tidak ada alam selain dunia ini. Kematian dan kehidupan menurut mereka terjadi begitu saja sesuai hukum alam. Menurut mereka, mereka mati begitu saja. Yang mematikan adalah masa atau waktu. Mereka mengatakan, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Ini berarti, secara terang-terangan mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Itulah ateisme materialisme, paham ateisme yang paling tua. Paham ini mencuat kembali pada abad ke-17 dan ke-19. Di antara tokohnya yang paling terkenal adalah Carl Vogt, Huxley, Lemaitre. Carl Vogt pernah berkata, otaklah yang melahirkan kehidupan ini. Otak melahirkan pikiran sebagaimana ginjal melahirkan air seni. Maksudnya, tidak ada wujud selain daripada materi. Tuhan bukan materi, kata Vogt. Jadi ia tidak ada. Ayas berhenti sejenak. Elena meneguk tehnya. Linor mencelupkan kentang rebus ke dalam sop borsnya. Ada lagi ateisme psikologi, lanjut Ayas. Ateisme psikologi? Agak aneh. Baru kali ini saya dengar. Di sastra Inggris dulu saya tidak mempelajari hal seperti ini sama sekali. Heran Yelena. Bisa dikatakan aneh memang. Psikologi semestinya menguatkan keimanan seseorang akan keberadaan Tuhan. Karena psikologi adalah penjelajahan perasaan, batin, dan jiwa manusia. Semakin kenal manusia pada dirinya, semestinya ia semakin dekat dengan Tuhannya. Pepatah Arab mengatakan, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Namun ternyata ada beberapa ahli psikologi sesat yang menggunakan alasan psikologi sebagai dalil mengingkari adanya Tuhan. Misalnya siapa? Sahut Elena. Linor hanya diam mendengarkan.
Sigmund Freud dan Ludwig van Feuerbach. Jawab Ayas. Itu nama yang tidak asing, sangat terkenal. Benar, kita tahu keduanya ahli psikologi Jerman pada abad ke-19. Mereka berdua mengingkari adanya Tuhan dengan alasan psikologi. Menurut mereka, bertuhan adalah jiwa kekanak-kanakan yang dibawa hingga dewasa. Menurut Freud, saat masih kecil, manusia lemah. Meja begitu tinggi bagi seorang bocah. Ia tidak bisa menggapai benda di atasnya. Kursi terasa berat. Ia tidak kuat mengangkatnya. Ia melihat ayahnya bisa melakukan apa saja. Mengambil benda di atas meja, mengangkat kursi, begitu mudah. Ia kagum pada ayahnya. Ayahnya ia lihat maha kuasa. Ia menjadi sangat memerlukan ayah. Ketika anak itu sudah dewasa, ia menciptakan Tuhan dalam benaknya. Tuhan yang ia sebut dalam doanya yang untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Persis seperti waktu ia kecil dulu saat meminta ayahnya. Jadi Tuhan, menurut Freud, hanya rekayasa manusia saja untuk ia jadikan tempat bertumpu atas segala keinginannya. Freud mengingkari adanya Tuhan dengan alasan seperti itu. Agama menurut Freud hanyalah cerminan keinginan manusia. Oh, jadi Freud juga mengingkari adanya Tuhan? Ya, benar. Jenis ateisme berikutnya? Ini jenis ateisme yang tidak asing lagi bagi kalian orang Rusia, yaitu ateisme Marxisme. Inilah ateisme yang paling populer di abad modern ini. Di negeri kalian inilah jenis ateisme ini pernah jadi ideologi negara. Tentu saja kalian sangat hafal pencetus ateisme ini adalah Karl Marx. Kemudian diteruskan oleh Lenin, dikukuhkan oleh Stalin. Marxisme ini melahirkan komunisme dan pernah berkembang dengan kecepatan luar biasa, sampai-sampai hampir sepertiga penduduk dunia memeluknya. Di Indonesia, ideologi Marxisme dan komunisme pernah hidup dan berkembang pesat. Ideologi itulah yang menjadi jiwa Partai Komunis Indonesia atau PKI. Karl Marx membangun ideologinya dengan mengingkari Tuhan dengan menggabungkan ateisme materialisme dan ateisme psikologi. Ia terang-terangan memusuhi Tuhan dan memusuhi agama. Ia mengatakan agama adalah candu masyarakat. Ia menyerukan untuk memberantas agama karena ia memandang agama adalah khayalan manusia yang gagal membangun surga di dunia, lalu membangun surga di akhirat. Surga di akhirat hanyalah khayalan belaka. Agama merusak pikiran manusia, begitu menurut dia. Sebaliknya, Marxisme yang dia bawa mengajak manusia mendirikan surga di dunia. Dunia adalah segalanya. Manusia harus membangun surganya di dunia. Begitu inti pemikiran Karl Marx. Masih ada 2 macam ya kalau tidak salah? Tanya Yelena. Ya, masih ada 2 macam ateisme. Pertama ateisme eksistensialisme dan kedua ateisme positivisme. Terus runtutan pemikiran ateisme eksistensialisme dan ateisme neopositivisme seperti apa? Ayas mengerutkan keningnya. Ia diam sebentar, kemudian berkata, terus terang yang 2 terakhir ini saya agak lupa. Ini masalah ilmiah, ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Untuk yang 2 macam ini, kau cari sendiri di buku-buku bacaan. Yang jelas, inti pemikiran mereka sama dengan jenis ateisme yang lainnya, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan dianggap hanyalah khayalan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam otaknya. Baiklah, manusia memang terkadang lupa. Tak apa. Sekarang kalau boleh, saya ingin tahu, di mana letak kesalahan masing-masing ateisme itu? Yelena menyela penjelasan Ayas.